Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, segenap karyawan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan kita dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan ngaji bersama, yaitu ngaji ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pernah kita bahas ketika kita berada di bulan Ramadan, fikih kecantikan, masih bicara seputar apa? Fikih kecantikan. Kalau di bulan Ramadan topik kita itu masih umum, masih apa? General, hanya bicara tentang fatwa-fatwa tarjih yang ada di TJA seputar fikih kecantikan. Mungkin belum begitu detail. Misalnya nanti dalam fikih kecantikan itu ada perawatan rambut, fikih perawatan rambut, fikih perawatan apa? Kuku, fikih perawatan apa Pak Bu? Alis dan seterusnya ya. Jadi temanya lebih spesifik ya. Dan kalau kita kaji ya cukup apa? Dalam. Tapi kita enggak begitu dalam-dalam. Yang penting secara umum kita ketahui, tapi lebih spesifik dari apa yang pernah kita kaji ketika di bulan apa? Ramadan. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tema fikih kecantikan itu sebenarnya bukan tema yang asing dalam kajian apa? Fikih. Secara umum kita pasti mendengar kalau kita mau berangkat sholat jamaah atau sholat Jumat itu dianjurkan untuk tazayyun. Tazayyun itu apa? Berhias diri. Suruh memakai pakaian yang terbaik. Suruh pakai apa? Wangian. Kalau hari Jumat dianjurkan untuk apa? Potong kuku, yaitu waktunya bisa Kemis sore, bisa apa? Kemis sore atau bukrota al-jumu'ah, yaitu Jumat pagi. Kenapa kok enggak Jumat sore, Pak, Bu? Sholat Jumatnya sudah selesai kan gitu. Potong kukunya Jumat sore kan sudah selesai. Nah, kemudian juga misalnya pakai sorban sebagian fikih itu. Meskipun kalau kita di Muhammadiyah apa identitas sholat harus pakai kopiah itu tidak sebuah apa keharusan. Kalau di Muhammadiyah kan semacam itu. Tetapi secara umum tazayyun berhias itu bagian dari kajian kitab fikih apa? Klasik, misalnya di Fathul Mu'in. Dan juga ada bab yang namanya Sunanul Fitrah. Sunanul apa? Fitrah itu. Sunnah-sunnah yang fitrah. Fitrah itu apa Pak Bu? Kesucian atau natural, sesuatu yang alamiah. Misalnya kita disuruh potong kuku, kemudian apa lagi? Sunanul fitrah apa lagi? Mencukur bulu apa yang dicukur? Bulu apa? Kumis, kemudian apa? Hitan, kemudian apa? Mandi dan seterusnya kan? Nah, ini sangat identik dengan kalau orang itu kan secara fitrah suka kecantikan. Ibu-ibu suka cantik atau enggak Bu? Tampil cantik gitu? Boleh Bu?
Boleh atau enggak? Boleh. Tampil cantik di depan siapa, Bu? Di depan suami. Kalau di depan suami itu tampil cantik wajib, Bu. Wajib bagi istri tampil cantik di depan apa? Suami. Gitu ya. Baik cantik secara apa, Pak? Inner beauty, cantik personalia. Cantik secara karakter itu penting itu. Gak suka marahan itu. Ibu-ibu suka marah atau enggak, Bu? Oh? Enggak, malah jadi objek kemarahan suami, Bu ya. Tergantung. Jadi kalau orang enggak marah itu penyabar, itu kan bawaannya apa? Sejuk gitu. Tapi kalau baik laki-laki perempuan loh, kalau suka marah, suka ngambek itu enggak enak lah. Didik-didik apa? Ngambek. Bapaknya didik-didik ya marah, apalagi main tangan, Pak. Itu enggak baik gitu. Itu ya. Oh, kalau sering ngambek hilang cantiknya. Berarti kalau senyum itu oh gitu. Berarti salah satu upaya untuk tetap menjaga kecantikan apa, Bu? Senyum, smiling gitu. Makanya tabassumuka apa? Tabassumuka ala wajhi akhika apa? Shadaqah. Sedekah yang paling ringan itu kita senyum di depan saudara kita itu. Dalam pekerjaan apapun itu nuansa apa keharmonisan ditunjukkan masih suka senyum itu ternyata juga dianjurkan dalam apa? Islam. Tapi juga ada outer beauty, beauty yang kecantikan yang luar. Ini penting untuk memperhatikan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Berarti intinya kalau kita bicara tentang fikih kecantikan itu sebenarnya di kitab-kitab fikih klasik sudah ada. Biasanya dibahas di tadi Sunanul Fitrah, kesunahan fitrah atau di pembahasan tazayyun berhias ketika kita mau melakukan ibadah. Yang intinya semuanya itu kembali bahwasanya kecantikan itu natural. Cantik secara alamiah. Innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu indah, menyukai apa? Keindahan. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Pendekatan dalam kajian kita biar nanti jenengan bisa interaktif itu meskipun ini kajian yang tergesa-gesa gitu. Pinginnya kan cepet dan bar ya. Tapi tetap saya harus menyampaikan ada 3 pendekatan yang kita apa? Gunakan. Yang pertama pendekatan bayani. Pendekatan apa? Bayani. Pendekatan bayani itu pendekatan apa gitu? Apa Pak, Bu? Ini sering saya sampaikan ya. Ternyata kita ketika melakukan tes seleksi kepala sekolah SD2 itu, dulu-dulu guru itu nggak merasa penting gitu. Kalau di Muhammadiyah ada 3 pendekatan. Ternyata ketika mereka tes ditanya tentang 3 pendekatan, mayoritas nggak bisa, itu repot juga ya. Loh, ternyata yang kita kaji itu penting gitu. Suatu saat apa? Ditanyakan. Tapi tetap kalau tes itu kan urusan keduniaan. Yang paling penting kita belajar sesuatu itu ya tujuannya lillahi ta'ala. Mencari ilmu dulu, bukan hanya urusan apa? Keduniaan. Kalau karir itu kan keduniaan, Pak. Penting. Tapi bukan berarti kita hanya belajar ilmu karena sebab ingin naik jabatan. Kan enggak semacam itu, harus lillahi ta'ala. Innamal a'malu apa? Binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi ada pendekatan yang pertama bayani, pendekatan yang titik tolaknya teks atau teks agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah makbulah, mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Yang kedua itu pendekatan burhani. Burhani itu ilmu pengetahuan. Nah, di sini pentingnya kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian kebetulan kok bekerja di dunia medis, kan berarti memiliki bekal
dalam beberapa permasalahan itu bisa dilihat dalam perspektif apa? Ilmu kesehatan atau ilmu medis. Ya, di sini ya, nanti beberapa topik fikih kecantikan itu ada hubungannya dengan dunia apa? Medis gitu. Soalnya misalnya transplantasi alis, rambut, itu kan erat kaitannya dengan dunia apa? Medis. Pasang gigi palsu, dunia medis gitu. Sehingga pendekatan burhani sangat penting dan jenengan bisa memberikan perspektif itu. Nah, bayi tabung, tapi itu bukan kecantikan atau enggak itu bayi tabung? Mempercantik keluarga. Karena namanya keluarga harus tidak hanya suami dan istri, perlu untuk anak itu. Oke, berikutnya tadi ada bayani, burhani, terus apa? Irfani. Irfani itu pendekatan yang titik tolaknya hati nurani, intuisi. Kita gunakan untuk memberikan nilai filosofis terhadap apa yang kita lihat gitu. Nanti bagaimana nilai estetika, artistik itu, kesenian itu masuk dalam bidang apa? Pendekatan apa? Irfani. Pendekatan apa? Irfani. Saya kasih satu kasus ya. Ini pernah kita bahas, kalau jenengan masih ingat. Atau kebetulan pas waktu puasa itu ikut di topik yang kita bahas ini. Secara umum ada yang ikut di fikih kecantikan dulu waktu puasa? Ikut ya? Mayoritas ikut atau enggak? Ikut ya? Kan enggak semuanya Pak. Beda hari, beda topik kan gitu. Oke. Persoalan tato. Persoalan apa? Tato. Kalau jenengan melihat orang yang bertato, itu konotasinya positif atau negatif Pak Bu? Positif atau negatif? Bapaknya negatif, ibu Bu? Negatif Bu? Yang di mana? Oh gitu. Berarti harus secara spesifik Mbak ya. Gitu. Tapi tato di budaya Arab, di budaya Barat, tato itu kan a part of culture, bagian dari budaya. Ya kan ya? Di Indonesia Pak, ada tato Dayak. Di beberapa suku itu umum pakai apa? Tato. Di Afrika juga semacam itu gitu. Bahkan di Afrika itu ada budaya yang ekstrim Pak itu. Di mulutnya itu dilubangi, dikasih anting sing besar Pak, kayak gini loh, segini. Nanti mulutnya kayak gelang gitu. Ya. Itu kalau makan itu susah gitu. Tapi itu bagian dari budaya Pak. Kalau gadis belum melakukan itu gak payu rabi Pak. Nah, itu. Ya gitu. Ya kan gitu. Di Cina perempuan itu perutnya nggak boleh besar gitu. Nah kalau sekarang di Indonesia itu mengalami kemajuan Pak itu. Bapaknya berkemajuan, ibunya habis nikah itu berkemajuan. Jadi nama betul Pak, ya kan gitu. Kalau di Cina gadis mau nikah itu pakai kayak, saya nggak tahu ya namanya itu, kayak kalau mungkin kayak kemben lah gitu, untuk menekan perutnya supaya tetap apa? Ya kloset ya, tetap jangan sampai mengalami kemajuan itu. Ya itu. Tapi kadang-kadang yang muncul apa Pak? Muncul kesimpulan, oh ternyata beauty is painful. Untuk cantik itu, to be beautiful is painful. Untuk tampil cantik itu menyakitkan gitu. Ya kan gitu. Nah, kalau berlebihan kan juga sakit tuh Bu ya. Uangnya juga banyak itu, bapaknya juga nafkahnya perlu ditambah Pak ya.
Tidak hanya nafkah untuk makan, minum, kemudian apa Pak? Busana, sandang, pangan, papan, tapi juga ada kebutuhan yang sifatnya tahsiniyat atau artistik atau tadi estetika berkaitan dengan apa Pak? Perawatan untuk istri itu. Itu dibebankan suami atau istri Pak? Dibebankan siapa Bu? Jawab ibu-ibu suami. Oh gitu. Kembali ke tadi. Nah, tato itu kan ada dua perspektif tuh ya. Ada yang memandang ini a part of culture, bagian dari budaya. Ada yang memandang ini sesuatu yang negatif untuk dilakukan. Sehingga kalau secara umum orang bertato itu identik, misalnya dia gangster, geng, kemudian preman, anak pang itu, ya kan gitu. Anak pang itu Pak, Bu, sekarang tatonya itu ekstrim, itu tidak hanya tato muka, tato mata sekarang. Ya kan gitu. Mata itu ditato sehingga warnanya itu hitam. Nah, itu gimana? Itu bagian dari seni itu. Tapi juga menyakitkan Pak. Jadi loro kabeh itu salah dalam melakukan atau ketika menyuntikkan tadi tinta itu kalau tidak dilakukan oleh tenaga profesional bisa mengalami kebutaan. Gitu. Coba itu. Bagi mereka ini bagian dari kesenian. Di masyarakat barat juga semacam itu. Tato itu yang dulu mungkin identik dengan premanisme. Kemudian Pak? Gangster. Sesuatu yang negatif. Tapi sekarang bisa berubah menjadi ini bagian dari sebuah kesenian. Mungkin suami melihat istrinya tato di beberapa area tertentu. Kata Ustaz Salawun. Itu malah memperindah itu. Karena tato jangan ke situ Pak, sing normal saja, enggak punya tai lalat, bikin tai lalat palsu. Dengan apa? Ditato. Dan jenengan coba dengan 3 pendekatan tadi, bayani, burhani, irfani, coba dikasih perspektif itu. Jenengan ketika melihat orang bertato itu baik atau tidak, positif atau negatif? Negatif, kenapa? Ya. Oke ya, berarti negatif ya. Kalau negatif itu pendekatannya apa Pak? Bayani, burhani, irfani, apa itu? Yang jenengan simpulkan tadi lah. Irfani ya, tidak hanya bayani ya. Oke, mungkin ibu-ibunya positif atau negatif Bu? Orang bertato itu. Jenengan kasih jawaban terus pendekatannya apa gitu. Coba Bu. Yuk. Satu bisa ngasih jawaban? Tato di jari kenapa Pak? Tato di sini. Ini namanya pacar gitu, atau khotbu. Khotbun itu pacar. Pacar kalau tatonya kan permanen atau tidak kan gitu. Kalau tato yang untuk tangan kayak di film India Pak, itu sudah menjadi budaya Arab gitu. Makanya dulu pakai hina. Hena itu kayak bahasa Indonesianya dihina, hena. Jenengan ada yang tahu Bu ya? Ada user hina? Sekarang bisa dibeli secara online, kayak serbuk itu Bu. Itu yang disebut pacar apa?
Pacar Arab, oh, pacar. Bukan pacaran itu ya. Pacar apa? Pacar Arab. Yang semacam itu kan bisa dibuat painting ya, lukisan. Itu kan kayak tato, cumanya tidak permanen. Kayak di film-film India itu ketika mau nikah itu kan itu mau manten itu kan dihias. Boleh atau tidak itu? Hah? Karena tidak berpanen itu boleh. Tapi kalau laki-laki tidak boleh. Laki-laki tidak boleh, Pak. Meskipun pakai hina tadi. Pacar yang tidak permanen. Kenapa? Karena tasabbuh bin nisa, menyerupai wanita. Tapi bagi wanita itu disunahkan. Makanya di Fathul Mu'in ya, wa yusanu dan disunahkan opo al-khutbu, memakai pacar lil muftarisah untuk perempuan yang sudah nikah. Wa yukrahu dan dimakruhkan lil khaliyah bagi perempuan yang masih perawan. Janggal atau enggak, Bu? Pak, Bu. Jenengan melihat pandangan Fathul Mu'in. Bagi yang sudah nikah itu sunnah. Bagi yang masih perawan itu makruh. Sepakat atau enggak jenengan? Janda ya berarti kan belum punya suami. Enggak, jenengan sepakat atau enggak, Pak, Bu? Ini penting loh, penting. Kok sepakat, Pak? Wong ning masyarakat kuwi nek perawan kuwi jek barang dagangan, jek dodolan harus memperhatikan apa? Penampilan. Kalau ibu-ibu sudah hamil, habis hamil melahirkan, apalagi sudah 2 kali 3 kali, wis nggak penting untuk memperhatikan. Nggak, di masyarakat ini ibu-ibu kalau habis melahirkan itu kan wis nggak memperhatikan perawatan tubuh gitu. Semakin anaknya banyak, semakin perawatannya minim sekali. Betul atau enggak? Wong wis duwe bojo wis laku kok. Seolah-olah kan enggak. Penting ternyata Pak Bu, di Islam itu kebalik. Berarti nek jenengan kalau sudah punya suami harus sering-sering tampil cantik. Sering-sering tampil apa? Cantik. Untuk siapa? Nah ini, untuk suami. Tapi kalau belum nikah mau tampil cantik, apalagi yang over gitu, untuk siapa? Hah? Untuk siapa, Pak? Untuk memancing calon gitu. Nah coba. Ternyata itu semacam ini, berarti ibu-ibu yang sudah punya suami, apalagi yang sudah punya anak, itu harus lebih ekstra dalam memperhatikan perawatan dan juga kecantikan. Justru malah apa? Oh, gitu. tapi pandangannya jenengan Pak, untuk melakukan perawatan harus biaya mahal, kan nggak harus semacam itu kan. Ya kan gitu. Tampil cantik tanpa biaya bisa Bu ya? Bisa atau enggak Bu? Tampil cantik tanpa harus ke klinik kecantikan, ke salon kecantikan. Bisa Bu? Dengan biaya yang semurah-murahnya. Mergo abot jere, mergo bapake gak gelem badani. Ya. Inner beauty, cantik alami, itu. Ini jawaban rasional atau alibi nih? Oke ya. Berarti pakai hina apa tadi pacar
Itu kan kayak tato loh, karena dia tidak permanen, berarti hukumnya apa? Boleh. Kembali ke tadi, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Tato itu kan ada dua perspektif. Tato berkonotasi negatif, tato berkonotasi positif sebagian dari budaya dan juga lifestyle, gaya hidup. Gitu. Nah, ketika kita sebagai orang Islam, itu perspektif kita di mana Pak, Bu? Pendekatannya apa? Nah, tidak hanya irfani, tapi juga burhani dan juga bayani, kan gitu. Ya, tiga-tiganya. Dalam hadis Nabi yang pernah kita bahas ya, ada hadis Ibnu Abbas, ada hadis Abdullah ibn Umar. Allah itu melaknat al-wasimat atau al-wasimah wal mustausimah. Seseorang yang mentato atau yang melakukan tato. Jadi yang mentato dirinya atau orang yang profesinya apa? Tukang tato. Berarti itu dilaknat. Dia apa? Dilaknat. Apakah hadis ini tidak bertentangan dengan ayat yang mengatakan kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang sudah dijadikan Allah untuk hambanya. Bahwasanya tato itu ada nilai artistik, ada bagian dari budaya, ada bagian dari lifestyle. Dalam memahami ini Pak Bu, berarti kalau kita mengandalkan pendekatan irfani, itu hasilnya apa? Relatif. Hasilnya apa? Relatif. Tergantung kita hidup di mana. Ya atau enggak? Jenengan kok kebetulan hidupnya di Bojonegoro. Tato bukan bagian dari lifestyle. Kalau di Bali itu. Di Bali itu di sana banyak itu salon kecantikan yang jasa pembikinan apa? Tato itu. Dianggap ini bagian dari lifestyle, gaya hidup, kesenian, ada nilai artistik gitu. Nah, sehingga pendekatan kita itu tidak hanya irfani, kalau irfani hasilnya spekulatif. Hasilnya relatif. Sehingga penting untuk mempertimbangkan pendekatan apa? Pendekatan bayani. Dalam hadis Ibnu Abbas, orang yang bertato itu dilaknat. Oke. Sekarang tatonya di mana dulu gitu. Sekarang muka ditato gitu. Ya kan gitu. Muka apa? Ditato. Seluruh bagian area tubuhnya ditato. Itu bagaimana itu? Misalnya dengan pendekatan burhani. Pendekatan apa? Rasional atau ilmu pengetahuan. Itu bagian dari menyakiti diri atau enggak? Kemudian bisa dihapus atau tidak? Ya kan susah juga itu. Sehingga kalau kita, Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh kasus ya, menggunakan 3 pendekatan yang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah dalam Munas Tarjih tahun 2000 di Jakarta, bahwasanya ketika kita melihat sesuatu dengan 3 pendekatan. Bayani, apa tadi? Berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Burhani berdasarkan apa Pak Bu? Ini connect atau enggak ini? Ilmu pengetahuan, rasional atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, irfani, hati nurani, mempertimbangkan nilai seni, nilai budaya, nilai lifestyle. Ternyata pendekatan Muhammadiyah kan sangat apa? Sangat komprehensif. Ketika melihat sesuatu tidak cukup dengan satu pendekatan. Bisa dipahami ya? Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang
dimuliakan Allah. Ini waktunya kita sepakati jam berapa? 10 menit lagi. Nah, oke. Kita ke bahas fikih perawatan rambut. Fikih apa? Perawatan rambut. Cukup atau enggak ya enggak apa-apa. Enggak cukup kan enggak harus selesai semuanya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kita awali dulu, Pak, Bu. Wanita. Perawatan rambut itu kan apa, Pak, Bu? Bisa memendekkan, bisa memanjangkan, bisa mencukur. Oke ya. Itu yang pertama ya. Memendekkan itu memotong, memanjangkan ya dibiarkan panjang gitu. Ada juga pakai rambut palsu juga ya. Apa wig ya? Apa? Ya ditambal, gitu. Disambung kan itu. Ya. Terus ada yang dicukur. Gitu. Kita awali dulu Pak, Bu, coba didengerin ya. Laki-laki kalau mencukur rambut itu semakin tampan atau enggak, Pak? Enggak, maksudnya laki-laki itu baiknya rambutnya dipanjangkan, dipendekkan, atau dirapikan? Enggak, laki-laki itu loh, bagus gondrong, berarti kan dibiarkan. Dipendekkan itu dipotong, kemudian dicukur gundul. Mana yang lebih baik? Ya dirapikan maksudnya apa gitu. Oh gitu. Ya. Berarti kan mencukur rambut itu bagian dari apa? Tazayun. Bagian dari apa? Tazayun berhias. Cumanya dulu perdebatannya Pak, itu. Rambut yang boleh dipendekkan itu apakah yang melebihi hulkum? Hulkum ini tenggorokan yang buat nyembelih itu. Makanya sebagian anak pondok Pak itu, kiai sing pondok tradisional rambutnya malah panjang segini. Yang di atas itu boleh atau tidak? Boleh atau apa? Tidak. Ini Pak, ini di Fathul Mu'in ya. Wa bahasa al-adra'i karahata halqi ma fauqa hulqum minas sya'r. Wa qala ghairuhu innahu mubah. Yang lebih kuat itu boleh. Berarti potongan yang model lifestyle modern ini yang kita lakukan. Itu boleh. Meskipun Imam Al-Adra'i menganggap itu makruh. Kenapa? Karena dipahami rambutnya Nabi dulu itu apa Pak? Yang dipotong itu yang melebihi hulkum di sini loh. Berarti yang panjang ke bawah ini yang dipotong. Tapi permasalahannya di zaman dulu alat potong kan enggak secanggih sekarang. Kan hanya pakai gunting atau pakai pisau atau pakai apa? Pedang. Sehingga wajar kalau model potongannya segini. Oke. Berikutnya. Ketika jenengan potong model sekarang, apakah itu termasuk kozak? Termasuk apa? Kozak. Coba didengerin Pak Bu. Kozak itu apa? Memotong sebagian rambut, sebagian lain yang dibiarkan. Dan itu tidak boleh karena dilakukan innahu zai al-yahud. Itu model potong gaya Yahudi. Jenengan ya, karena kita sekarang sudah hidup di zaman yang luar biasa ya, perkembangan medsos itu. Jenengan untuk tahu model gaya rambut orang Yahudi itu tidak perlu ke Timur Tengah Pak. Kalau saya tahu karena pernah hidup di sana ya.
Orang Yahudi itu sininya ada kucirnya, Pak. Panjang gitu. Di apa? Kayak di kelabang gitu. Itu. Di apa, Pak? Ya, itu di uter-uter itu, Pak. Apa namanya? Ya. Ya itu. Bukan dikeriting, biar nggak lurus, dia diikal, Pak, diikal. Gitu. Oke. Gaya rambut semacam itu tidak boleh. Kenapa? Tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Tapi gaya rambut yang model kita itu termasuk kozak atau enggak, Pak? Yang dilarang Nabi? Tidak. Gaya rambut jenengan itu bukan lifestyle non muslim, Pak. Tapi misalnya karyawan RSA biar tampil keren gitu, kasih shred gitu, Pak. Nek boso kasare dalan tumo. Kira-kira pantas atau enggak, Pak, itu? Pantas atau enggak itu? Oh gitu, dikucir kemudian kasih shred gitu. Kira-kira, Pak, pantas atau enggak itu? Pantas atau enggak itu? Enggak, tadi kan pendekatannya 3 tuh, bayani, burhani, irfani. Secara irfani, oh itu kan itu. Sehingga penting untuk memperhatikan pendekatan apa? Irfani. Sekarang, Bu, ini penting, Bu. Dengerin, Bu. Sekarang ke ibu-ibu. Perawatan rambut untuk ibu-ibu berkaitan dengan memotong atau memendekkan atau mencukur gitu. Kalau ibu-ibu rambutnya dipotong boleh atau enggak, Bu? Hah? Tujuan motongnya untuk apa? Kenapa, Bu? Hah? Dulu, Bu, dulu. Simbol wanita cantik itu apa? Rambutnya apa? Panjang. Di zaman dulu perempuan itu rambutnya bisa sak bokong atau sak sikil. Sekarang, Pak, cari wanita yang rambutnya segitu, masih ada atau enggak? Oh gitu. Ada tapi langka ya. Oh gitu. Enggak, itu yang menjadi penyebab karena rambutnya tidak dipanjangkan atau memang sudah tidak ada, Pak, itu. Apa, Bu, itu jawabannya? Kenapa kok orang perempuan sekarang itu rambutnya enggak sampai sak bokong atau sak sikil? Kenapa, Bu, itu? Enggak, maksudnya karena dipotong atau dia apa ini? Dipotong ya. Tujuan memotong itu untuk apa? Untuk apa? Bu, coba dijawab, Bu. Ini didengarin, Bu. Nanti salah kesimpulan tanggung sendiri loh. Oh, aku gak usah digowo-gowo loh. Oh, salah dhewe kok nggowo-nggowo aku kan. Ketika wanita memotong rambutnya, itu tujuannya untuk apa? Mau wis dijawab, jadi Pak gak gerah. Yang lainnya apa? Yang lainnya? Maksud rambut susah untuk merawatnya. Berarti tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Kemaslahatan, yaitu apa tadi? Biar sampulnya irit gitu. Yang kedua biar enggak panas. Terus apa lagi? Apa, Bu? Orang gelem jawab kok ibu-ibu. Apa, Bu? Intinya, Bu, intinya itu kan untuk kemaslahatan. Itu boleh. Tapi yang tidak boleh meniru gaya perempuan barat. Saya rambutnya yang bagus yang pendek itu. Kira-kira yang pendek itu boleh atau enggak? Model kayak laki-laki itu.
Boleh atau enggak, Bu? Boleh atau enggak, Bu? Hah? Enggak boleh. Terus sekarang kalau perempuan itu gundul, boleh atau enggak, Bu? Tergantung gimana, Bu? Kalau faktor kesehatan kena kanker di kemo itu kan rambutnya rontok atau mungkin terapi yang harus menghilangkan rambut. Boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau sengaja nyukur rambut, lifestyle gitu, boleh atau enggak? Terus sebelum saya jawab, ini sebelum saya tutup ya, kelihatannya wis enggak kondusif itu. Wis enggak kondusif itu. Jadi tubuhnya di sini tapi pikirannya wis pingin keluar gitu. Oke. Di ibadah yang salah satu rukunnya itu izalatus sya'rin, menghilangkan rambut, itu adalah haji. Adalah apa? Haji. Salah satu dari rukun haji itu kan tahallul. Tahallul itu dengan apa? Izalatus sya'rin, menghilangkan rambut. Boleh al-halqu, yaitu dicukur. Boleh at-taksir, yaitu digundul atau yang pertama itu at-taksir, yang pertama al-halqu, dicukur atau gundul itu, Pak ya. Yang kedua itu at-taksir, yaitu memendekkan. Minimal diambil tiga berapa? 3 helai. Ini penting menunjukkan kalau agama kita itu agama fitrah ya. Kalau laki-laki itu sunahnya apa, Pak? Gundul atau cukup dipendekkan? Hah? Enggak, waktu itu loh Pak, waktu haji. Sunahnya al-halqu, gundul. Gundul itu lebih baik daripada dicukur. Makanya Nabi kan bilang semoga Allah ngasih barokah lil muhallikin. Muhallikin itu orang yang menggundul rambutnya. Tapi kalau misalnya Bapak Iman gak gelem gundul, cukup dicukur. Boleh atau enggak? Boleh. Itu bagi laki-laki. Nek perempuan melakukan ibadah haji, Bu, kan tahallul. Mana yang lebih baik? Gundul atau cukur, Bu? Gundul atau cukur, Bu? Gundul atau cukur? Kok gundul atau cukur ya? Benar ya? Mencukur. Memotong atau mencukur ya? Keliru. Makanya bingung jenengan. Memendekkan atau gundul? Apa, Bu? Perempuan, laki-laki sudah tadi. Kenapa kok enggak mencukur, Bu? Oh gitu. Nah, ternyata di hadisnya ya, innamal halqu ala rijal, sesungguhnya mencukur atau gundul itu untuk laki-laki. Wa innama at-taksiru ala nisa, dan memendekkan itu bagi wanita. Kenapa, Pak? Ini penting loh. Menunjukkan agama kita itu sesuai dengan fitrah, natural. Ya itu, jawabannya itu. Kalau perempuan itu apa? Ketika digundul itu tidak menghilangkan kecantikan. Tapi nek bapak ya kan rambut laki-laki kan nggak perempuan kan semakin panjang kan semakin baik. Nek laki-laki kan ketika digundul kan nanti cepat pulih gitu. Hanya membutuhkan beberapa hari. Tapi nek perempuan, nah itu cukup lama. Nah ini sehingga menunjukkan agama Islam itu apa? Fitrah. Sehingga kesimpulannya menjadi cantik itu bagian dari fitrah. Agama Islam, agama yang memperhatikan tentang keindahan. Tapi
Jangan hanya ditekankan pada outer beauty, tapi juga yang paling penting apa? Inner beauty. Mungkin itu saja kajian kita. Mergo wis kepeksa ya. Awake cek ning kene pikirane wis kemana-mana. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.